Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Nama saya Farah Madania. Nama saya Farin Fahleta. Nama saya Nafisa Handayani. Nama saya Risma Kartika Sari. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kelarutan dan distribusi dalam sediaan farmasi. Selamat menyaksikan. Fenomena larutan dan distribusi. Pengertian larutan dan distribusi. Kelarutan didefinisikan range kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu, dan secara kualitatif dapat didefinisikan sebagai interaksi spontan dua atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekul homogen. Kelarutan adalah sifat bahan amino yang dapat diubah hanya dengan modifikasi kimia molekul. Bagi ahli teknologi farmasi dan praktisi industri farmasi, proses pembuatan sediaan larutan memiliki tantangan tersendiri bila dibandingkan proses pembuatan sediaan padat. Hal ini disebabkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses formulasi dan pembuatan bentuk sediaan cair. Bentuk sediaan cair dibagi menjadi 5. Yang pertama ada stabilitas, yang kedua kontrol kekentalan, yang ketiga kelarutan, yang keempat pengawetan, dan yang kelima penampilan sediaan secara keseluruhan. Kesetimbangan larutan. Kesetimbangan melibatkan kesetimbangan energi 3 interaksi satu sama lainnya, yaitu 1. Pelarut dengan pelarut, 2. Zat terlarut dengan zat terlarut, dan yang terakhir 3. Pelarut dan zat terlarut. Keuntungan sediaan larutan. Yang pertama, larutan sebagai campuran homogen sehingga zat aktifnya terdistribusi secara merata dalam sediaan pengobatan. Hal ini memastikan keseragaman kadar sediaan. 2. Dosis larutan dapat lebih mudah divariasikan karena dapat ditakar dengan sendok takaran. Dan yang ketiga, keuntungan dari sediaan larutan itu beberapa obat mengiritasi mukosa lambung ketika diberikan dalam bentuk tablet atau kapsul. Iritasi ini dapat dikurangi jika obat diberikan dalam larutan karena faktornya. Nah, yang keempat ada pengenceran. Yang ketiga, aksi obat itu lebih cepat karena bentuknya dalam sediaan larut. Nah, dibandingkan dengan tablet dan serbuk, obat dalam sediaan larutan ini lebih cepat diberikan dibandingkan dengan serbuk dan tablet, dan larutan ini juga mudah diberikan pewarna dan pengaroma dan pemanis sehingga penampilannya yang menarik, terutama pada anak-anak. Ke-8, mudah diberikan pada anak-anak dan pada pasien yang sukar menelan obat. Ke-9, obat yang penggunaan luar lebih mudah dan merata dioleskan jika dicampur dalam bentuk larutan. Ke-10, larutan dapat diberikan dengan takaran rumah tangga yang umum. Ke-11, kilauan jernih larutan menghasilkan penampilan yang menarik. Keseragaman dosisnya pasti berbeda dengan suspensi dan emulsi di mana dosisnya. Ke-12, tidak seragam mungkin terjadi jika pasien tidak mengocok botolnya dengan baik. Ke-13, larutan relatif lebih aman untuk digunakan seperti pada KI dan bromida yang menyebabkan iritasi lambung jika dalam bentuk kering seperti serbuk dan tablet. Pengaruh distribusi telah disebut pengaruh obat, artinya membawa bahan obat terarah kepada tempat kerja yang diinginkan. Dari segi terapeutik, kita mengharapkan distribusi dapat diatur, artinya konsentrasi obat pada tempat kerja lebih besar daripada konsentrasi di tempat lain pada organisme. Walaupun demikian, kemungkinan untuk mempengaruhi pada distribusi dalam bentuk hal kecil. Pada kemoterapi tumor ganas, sebagian dicoba melalui penyuntikan atau infus sitostatika ke dalam arteri memasuk tumor untuk memperoleh kerja yang terarah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena distribusi adalah pengaruh sifat kelarutan bahan obat terhadap distribusi, menunjukkan antara lain bahwa senyawa yang larut baik dalam bentuk lemak terkonsentrasi dalam jaringan yang mengandung banyak lemak, sedangkan sebaliknya zat hidrofil hampir tidak diambil oleh jaringan lemak. Karena itu ditentukan terutama dalam ekstrasel. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.